Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Shalom saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu online hari ini. Semoga saudara tetap sehat dan bersemangat. Amsal 18 ayat 14 mengajarkan kita, hanya orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi, ayo saudara, mari kita bersemangat. Karena Kristus telah bangkit, Kristus telah hidup, dan menurut firman Tuhan bagi kita anak-anaknya, ada hari esok, hari depan yang baik di dalam tangan Tuhan. Amin. Hari ini Selasa 26 Mei 2020, kita akan belajar mengenai Roh Kudus menolong kita berdoa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami masih hidup, disertai Tuhan. Terima kasih kami masih bisa belajar firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kami. Terima kasih ada Roh Kudus yang menolong kami untuk berdoa dengan benar. Ajari dan berkati kami ya Tuhan dengan pengertian yang baru dan benar, agar kami dapat melakukan, mengalami dalam hidup kami sendiri, dan menyaksikan kepada banyak orang, dan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 18, 22, 23, 26, 27, dan 28. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sudah membaca firman Tuhan. Jadi, karena manusia telah jatuh di dalam dosa, maka ciptaan Allah yang mula-mula Tuhan ciptakan sangat baik, sangat tentram, berubah menjadi rusak. Akibatnya susah. Bukan hanya makhluk hidup di dunia saja yang merasakan kesusahan. Bahkan kita orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, walaupun memiliki Roh Kudus dalam kita juga merasakan banyak kesusahan dan penderitaan hidup. Tetapi firman Tuhan mengajar bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk menerima semua janji Allah. Karena itu, dengan yakin dan sukacita, kita harus menanti-nantikan waktu Tuhan datang kembali, menjemput anak-anaknya yang tetap percaya, taat, dan setia. Saudara kita yang orang percaya kepada Kristus ini, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada kasih dan kuasa-Nya. Tidak perlu hancur di dalam penderitaan hidup, karena karunia Roh Kudus telah menguatkan kita sampai akhir kehidupan. Semua penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus juga menolong kita dalam berdoa. Sebab sering kita tidak tahu sebenarnya apa yang pantas kita doakan. Tapi Roh Kudus berdoa untuk kita, menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan penuh perasaan yang tak terlukiskan, tidak dapat dijelaskan dengan bahasa manusia. Maka Allah yang mengetahui isi hati manusia, Allah tahu sedalam-dalamnya tentang permohonan yang disampaikan oleh Roh-Nya sendiri. Dan Roh-Nya memohonkan kepada Allah untuk umat-Nya sesuai dengan kehendak Allah. Dan di ayat 28 mengatakan, kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita, jikalau kita hidup mengasihi Allah dan selalu bersedia menyesuaikan diri, diproses sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, baca lagi ya dari kitab Roma 8 ayat 18, 22, 23, 26, 27, dan 28. Sangat baik. Saya dorong saudara untuk baca berulang-ulang dan menghafalkan. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi bagaimana Roh Kudus menolong saya berdoa. Kiranya ini menolong saudara supaya saudara sungguh-sungguh memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Setia berdoa setiap hari, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman,
mengingatnya, merenungkannya. Karena Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita tentang firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak punya persediaan pengertian tentang firman Tuhan, kita sendiri rugi, saudara. Saya mengalami kejadian ini beberapa tahun lalu. Saya memimpin retret murid sekolah SMP SMA ke tengah-tengah hutan lindung, arena camping. Lalu terjadi kecelakaan, ada anak yang tenggelam. Saya membantu memberi nafas buatan dan memimpin tim evakuasi dari tempat itu, dari tengah hutan lindung itu sampai ke rumah sakit umum daerah di Ciawi. Di sepanjang jalan, setiap menarik nafas, saya cuma bisa bilang, Yesus, 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 Yesus. Dalam pikiran saya terus berdoa, minta Tuhan tolong. Tuhan tolong buat mujizat supaya namamu dipermuliakan. Supaya saya bisa bercerita kepada banyak orang. Supaya kami bisa mempermuliakan namamu, Tuhan tolong. Tapi Roh Kudus menegur saya, mengingatkan saya akan doa Sadra, Mesa, dan Abednego yang tertulis di dalam Daniel 3. Mereka bertiga harus masuk dalam dapur api, dalam bahaya yang besar. Dan mereka berkata dengan berani, dengan yakin kepada raja yang memaksa mereka untuk menyembah dewa buatan raja itu atau dihukum mati. Sadra, Mesa, dan Abednego berkata, kami tahu Allah yang kami puja, yang kami sembah, sanggup melepaskan, sanggup menolong kami. Tetapi seandainya tidak, sekalipun ia tidak menolong kami, kami tetap akan percaya dan menyembah dia. Kami tidak akan menyembah dewa atau patung emas yang Tuhanku dirikan. Roh Kudus berbicara jelas kepada saya. Untuk saya berdoa seperti itu. Tuhan, apapun yang terjadi, saya akan tetap mengasihimu. Apapun yang terjadi, saya akan tetap mengasihimu. Apapun yang terjadi, saya akan tetap mengasihimu. Seperti itu, saudara. Tuhan jawab doa saya seperti yang saya mau ataupun tidak, saya akan tetap mengasihimu. Jadi Roh Kudus mengajarkan kepada saya bagaimana seharusnya saya berdoa. Roh Kudus mengajarkan saya untuk taat, percaya, berserah kepada kasih dan kuasa serta otoritas Tuhan. Dengan berat saya merubah setting pikiran saya, batin saya, jiwa saya, dan mulut saya. Saudara-saudara, akhirnya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Tetapi saya bisa bilang, saudara, semua dapat berjalan dengan pertolongan Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Setiap hari 2 kali, siang dan malam, firman Tuhan diberitakan. Retret tetap berjalan. Firman Tuhan diberitakan oleh rekan-rekan hamba Tuhan di rumah duka. Pertobatan, berita keselamatan, waktu yang terbatas bisa didengar melalui penyampaian firman Tuhan yang terang-terangan disampaikan. Baik di rumah duka maupun di tempat pembakaran jenazah. Banyak orang yang belum percaya. Keluarga itu bukan orang percaya. Banyak orang yang mendengar. Dan kemuliaan bagi Tuhan. Saya bilang tidak gampang. Banyak hal sulit yang harus saya hadapi saat itu dan sesudah itu. Tetapi Ebenezer, Tuhan menolong kami. Saudara-saudara, demikianlah kesaksian kiranya menolong kita semua untuk memberi diri dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan mengajari kita berdoa. Akan menolong kita, memimpin kita waktu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang bahkan tidak bisa disampaikan dengan bahasa manusia.
karena terlalu banyak tekanan. Tapi saudara-saudara, damai sejahtera Tuhan akan menolong kita. Roma 8 ayat 28 katakan, kita dapat yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Bagaimana bisa mungkin yakin? Ya, siapa yang meyakinkan? Itu karya Roh Kudus. Jika kita hidup mengasihi Allah dan selalu bersedia untuk dibentuk, menyesuaikan diri dengan rencana Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena ada Roh Kudus yang menolong kami di tengah kesulitan-kesulitan hidup Tuhan. Ada Roh Kudus yang menolong kami, mengajari kami berdoa, sehingga semua keluh kesah kami sampai kepada Bapa. Dan Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Selama kami mau hidup mengasihi Tuhan dan selalu mau diproses sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kami serahkan hidup kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi kami. Tolong kami untuk dapat berjalan bersama Tuhan. Dalam senang, dalam susah. Tetap setia. Tetap taat. Sampai Tuhan datang kembali. Dan semua hal yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang setia, kami dapat terima. Kesusahan yang kami alami selama kami di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan segala hal baik yang Tuhan persiapkan kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi hidup kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami semakin mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.